Jumpa lagi dengan Pak David di kelas bahasa Yunani 2. Selamat berjumpa mahasiswa-mahasiswi IAKN Toraja. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah bahasa Yunani 2. Sekarang saya lagi posisi ada di halaman, dan karena itu minta maaf kalau nanti terdengar ada bunyi motor, bunyi kendaraan ya. Nah, ini lagi menikmati hijaunya alam sambil mengajar kalian pada hari ini di tengah-tengah kesibukan mengurus anak yang masih bayi ya. Jadi terima kasih juga untuk kalian yang sudah mengucapkan atas kelahiran anak saya yang kedua. Ya, kita hari ini akan melanjutkan materi kita tentang kata kerja. Dan saya akan mencoba menjelaskan menggunakan media ini saja ya, itu ada ambulans ya, corona mungkin ya. Ya, jadi saya berharap kalian memperhatikan dengan seksama, dan saya harapkan juga adalah di depan kalian sudah kalian siapkan diktat ya, diktat bahasa Yunani 2 ya, sehingga bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Jadi silakan buka materi kalian di buku kita di halaman 14. Ini halaman 14. Hari ini kita akan melanjutkan, kita masih di indikatif future, tapi kita akan membahas tentang indikatif future liquida ya, indikatif future liquida ya. Jadi dalam bahasa ini future itu juga dibedakan lagi menjadi future, ada yang istilahnya future liquida. Future liquida itu apa? Baik, jadi kita akan bahas, mohon diperhatikan dengan seksama ya. Silakan perhatikan penjelasannya di bagian yang pertama. Future liquida adalah kata-kata kerja ya, kata-kata kerja liquida ini termasuk pola kata kerja pertama. Pola kata kerja pertama itu apa? Nah, kalau kita belajar kemarin di pola akar kata, nah ini ada pola dasar dari kata kerja. Pola 1 yaitu akar katanya tidak berubah ya, jadi akar kata kerjanya, stemnya itu tidak mengalami perubahan. Itulah yang dimaksud dengan yang ini ya, yang dimaksud bahwa feature liquida itu kata-kata kerja liquida termasuk pola kata kerja 1 ya. Jadi kita tertolong karena nanti stemnya tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. Lalu tapi di sini, namun kata-kata kerja ini memakai formative tense yang sedikit berbeda. Kalau kita belajar kemarin di indikatif future, aktif, medium, pasif tanpa ada embel-embel liquida, formative tense-nya adalah sigma ya. Sigma ya, formative tense sigma. Kalau kita lihat kembali di atas, silakan perhatikan ya. Sekedar mengingatkan ya. Jadi kalau di future ya, misalnya ini ya, di sini ya formative tense-nya adalah sigma ini ya, sigma. Formative tense-nya adalah sigma. Tetapi di future liquida kali ini yang kita bahas kali ini adalah future yang formative tense-nya sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda itu seperti apa? Nanti kita lihat. Lalu yang kedua, lihat. Formative tense juga adalah future liquida juga adalah kata-kata kerja yang akar katanya itu berakhir dengan huruf lambda ini ya, lambda, mu, nu atau ro ya. Sekali lagi ya, kalau akar kata itu berakhiran dengan huruf lambda, mu atau nu atau ro, maka dia bisa dijadikan pola konjugasi untuk future liquida ya. Contoh ya, contoh ini kemarin ada yang sudah coba menggunakan ya. Misalnya ya, jadi sekali lagi, kata-kata kerja ya itu akan termasuk kelompok kata kerja liquida kalau
akar katanya, stemnya, huruf terakhir dari stemnya itu berakhiran dengan huruf lambda, huruf mu, nu, atau ro, ya. Oke, misalnya ya, misalnya kata meno gitu ya. Ini meno. Meno. Nah, misalnya kata meno. Kata meno ini stemnya berakhiran dengan n. Nah, nu, maka dia masuk dalam kelompok kata kerja liquida. Bisa kita buat untuk feature liquida. Jadi kata-kata yang berakhiran stemnya berakhiran dengan lambda, mu, nu, atau ro, itu kita bisa pakai untuk mengkonjugasikan dia dalam format feature liquida, baik itu aktif maupun medium pasif, ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau begitu tidak usah berpanjang lebar, kita langsung saja pada rumus. Nah, kali ini kita hanya akan belajar pola konjugasi dari feature aktif liquida dan feature medium liquida. Adapun feature pasif gitu liquida, itu nanti kita akan belajar yang berikut. Dia modelnya seperti apa kita lihat nanti. Jadi khusus kita kali ini hanya feature aktif liquida dan juga feature medium liquida. Nah, rumusnya ada di sini. Nah, untuk feature ya, contoh ya, ini feature aktif liquida. Ini sama juga di sini ya. Lihat, ini nanti tolong ditandai ini untuk aktif, yang di bawah ini untuk medium ya. Medium. Ya. Saya sudah ketik di sebelah. Contoh. Oke, kita langsung ya. Feature aktif liquida. Ingat, feature liquida ini pokoknya stemnya pasti kata-kata yang berakhiran dengan stemnya berakhiran dengan lambda, mu, nu, atau ro, l, m, n, r gitu ya. Istilahnya gitu. Baik. Contoh. Ini rumusnya. Stemnya adalah stem feature aktif. Wah, sekarang sudah mulai ada perubahan nih. Ada istilahnya stem future aktif. Ada stem future aktif ya. Jadi ada stem present, sekarang sudah ada stem future aktif ya. Oke ya, jadi coba kalau gitu kita coba lihat nih. Kita coba lihat contohnya. Biasanya di kamus itu dia sudah menolong kita ya. Biasa di kamus ya, dia sudah menolong kita. Kadang-kadang di kamus langsung ada tulisan tentang kata itu punya bentuk feature aktif, atau dia itu feature pasif, atau dia itu feature medium ya, sudah akan kelihatan ya, akan tertulis demikian ya. Tapi kadang-kadang juga dia langsung kasih bentuk feature-nya. Nah, bentuk feature-nya itulah yang dipakai ya, stem feature. Misalnya kata ini ya, kemarin kata balo. Nah, ini contohnya kata balo ya. Ini contohnya. Contohnya kata balo ya. Kata balo ya. Kata balo ini dalam kurung ada food. Balo. Nah, L-nya hilang. Berarti yang dipakai stemnya adalah yang ini ya. Yang ini stem feature aktif. Ya, stem feature aktif. Bukan yang ini, bukan double L ya. Jadi yang dipakai yang ini. Berarti dia berakhiran dengan lambda. Oke, berakhiran dengan lambda berarti dia bisa masuk di sini. Ya, feature liquida kita bisa pakai kata itu untuk konjugasikan dia ya, dalam bentuk feature liquida. Ya, jadi kadang-kadang ada tertulis seperti itu ya. Sudah langsung ada bentuk feature-nya. Jadi itu bisa menolong kita. Ya, misalnya juga kita cek lagi nih bentuk yang lain ya, bentuk yang lain. Oke, sambil cari ya. Apakah ada tulisan demikian? Shoot begitu. Oke. Sebentar. Nah, kita temukan ya, ini
Misalnya ya ini contohnya. Contoh kata ya, ini. Coba lihat ya. Kata apa ini? Apaireo kan gitu ya. Itu kan. Apaireo. Nah, yang dipakai adalah stem future-nya apelo gitu ya. Ini kan lihat ya. Apelo gitu ya. Ini yang dipakai begini ya. Berarti bukan yang ini yang dimaksud dengan stem future aktif. Ini food. Kalau ada tulis food begini berarti ini future aktif pasti ya. Kecuali ada food past berarti itu future pasif. Kalau dia hanya food begini berarti ini future aktif. Nah, stem yang dipakai adalah stem yang ini nih. Avelo berarti yang dipakai adalah avel. Nah, karena begitu dia bisa dipakai untuk feature liquida ya. Jadi kita lihat ya, stem future aktif. Setelah stem future aktif, kemudian formative tense. Nah, formative tense ini seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ada formative tense-nya tapi sedikit berbeda. Kalau di future yang tampak embel-embel liquidanya itu sigma ya, sigma saja gitu ya. Tapi kalau di future liquida baik itu aktif maupun medium pasif, dia adalah ES gitu ya. Terus vokal penghubung dan akhiran-akhiran aktif yang primer. Ya, dia masih pakai akhiran aktif yang primer. Contoh ya, kita temukan nih. Misalnya kita pakai kata meno ini ya, kata meno. Maka ini dari kata meno. Dari kata meno ya. Sekarang kita ikut ya, karena dia stemnya ini berakhiran dengan n, dia bisa dipakai. Tinggal ditambahkan formative tense e, lalu kemudian s gitu ya, mene gitu ya. Kemudian tinggal ambil vokal penghubung. Ini mene, ini berarti meneso ya. Yang di bawah lagi adalah apa? Meneseis gitu ya. Meneseis ya. Kemudian sei ya kan, orang ketiga ya, orang ketiga tunggal ya. Kemudian maaf ya, ini apa lagi, apa showman. Nanti pokoknya bikin dulu, nanti baru saya kasih tahu ya. Terus sete gitu ya. Kemudian sin. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Di sini kan menomen gini ya. Tapi kok jadinya menomen? Kenapa? Ada yang masih ingat waktu kita belajar itu? Ada yang masih ingat? Ya. Yang ada kontraksinya itu masih ingat tidak? Ya. Masih tidak ini ya? Pasti lupa ya. Ya, nah khusus kayak lihat ini. Kenapa dia jadi meno gitu ya, seperti ini? Karena terjadi yang namanya kontraksi. Apa? Kontraksi. Ada istilahnya kontraksi toh. Masih ingat pola kontraksi yang ini? Ya. Kenapa ini? Ya. Aturannya adalah karena ada sigma di depan, walaupun dia ada formative tense, tapi sigmanya ini semua hilang. Masih ingat tidak itu? Sigmanya dihilangkan ya. Masih ingat? Sigmanya dihilangkan. Anggap saja begitu ya, sigmanya dihilangkan.
maka ketemu O, ya, dia jadi omega. Epsilon ketemu omega, dia omega. Lalu ada circumflex di depan, ya. Ada circumflex. Mana nih circumflexnya? Iya, ada circumflexnya. Lalu ketemu ketemu ini seperti ini. Apa yang hilang? Nah, ini kan seharusnya jadi gitu ya. Nah, setelah ketemu jadi oke, kontraksi, berarti I-nya hilang satu, jadi menes. Ini juga ketemu ini dia jadi kan. Nah, tapi ada aturan, setelah kontraksi dua huruf yang sama hilangkan satu, ya. Kemudian ini ketemu O jadi ya, makanya dia menomen gitu. Lalu ketemu lagi menjadi menita, betul sekali ya, menita. Dan ya, kemudian apa ini, apa yang terjadi? Ketemu O jadi O kan, ya, tapi hilang satu, maka dia menjadi menosin. Nah, itu ya, ini. Dan harus ada sekali lagi circumflex di atas, ini menandakan. Jadi kalau yang seperti ini harus langsung dipahami bahwa ada sigma di tengah-tengah. Kalau kata-kata yang stemnya berakhiran dengan lambda, ya, mu, nu, atau ro, itu pasti dia adalah future active liquida. Nah, artinya juga adalah future, ya, dia tetap future. Saya akan tinggal, ya, akan tinggal, dan seterusnya. Kamu, ya, dia, kami, kalian, mereka. Nah, itu untuk future active liquida, ya, future active liquida. Sekarang langsung saja ke future medium liquida. Future medium liquida, ya, dia sama, masih stem future aktif, ya, masih sama future ini medium liquida, masih sama, ya. Dia menggunakan apa namanya, stem yang sama, menggunakan stem yang sama. Formative tense-nya masih sama, vokal penghubung yang bedakan hanya khusus akhirannya, karena ini medium, maka dia akhiran-akhiran medium pasif yang primer. Oke, kita masih pakai kata yang sama, ya, kita masih pakai kata yang sama. Nah, saya hapus dulu, biar nanti enak gitu ya. Kita langsung ambilkan stemnya saja. Ya, kita lihat ini baik. Sekarang perhatikan, ini stemnya berakhiran dengan huruf N, ya, huruf nu, berarti memenuhi syarat untuk liquida, ya, future liquida. Oke, tinggal tambah kita pakai cara dulu es, ya, formative tense, ya. Kemudian ini akhiran ini omai, etai gitu ya, ometa, st, ontai, masih ingat. Ini kita pakai dulu vokal penghubung oh my. Apakah menesomai begitu, dia akan begitu, menesomai, menesomai, apakah akan begitu atau sama dia mengalami kontraksi, ya. Kita tunggu. Kita buat say. Mana ini? Ya, ini ya. Apakah begini? Mene setai
ini kurang e nya, lalu ini so meta gitu, ini sky itu ya, maaf, seste mene santai. Nah, apakah begitu ya, kan itu apa namanya ya, stem feature, formative tense, vokal hubung akhiran. Apakah begitu? Ya, kita lihat kembali. Sekarang hilangkanlah dia ya, hilangkan sigmanya, dihilangkan ya. Kita cek ya, ini kan aturannya ya, sigmanya dihilangkan. Oke, sekarang e ketemu o menjadi o ya, berarti ini harusnya me no my ya. Lalu yang ini menjadi apa? Nah, karena ini vokal vokal panjang ya, pendek ketemu panjang itu hilang, makanya demine. Saya tidak perlu jelaskan lagi ini e dari mana ya, kita sudah bahas waktu itu ya. Ulang-ulang lagi. Ini e ketemu e jadi apa? E meneitai ya. Lalu e ketemu o jadi apa? Oh, menomeda ya. Ini juga e ya, meneiste. Kemudian e ketemu o menjadi o, meno. Ingat, jangan lupa ada circumflexnya di sini ya, ada circumflex yang menandakan bahwa ini mengalami kontraksi ya. Baik, jadi inilah alasan kenapa di buku dia langsung gini ya. Menomai, menei, meneitai, menomeda, meneiste, menontai ya. Kenapa? Nah, karena terjadi kontraksi itu ya, Mas. Ingat ya, terjadi kontraksi. Jadi karena itu jangan bingung-bingung ya, kenapa bisa sampai seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahami tentang indikatif feature, baik itu indikatif feature liquida, baik itu feature aktif liquida maupun feature medium liquida ya. Itu penjelasan singkat dari saya. Nanti artinya juga sama ya, artinya juga sama, saya akan tinggal ya, bukan saya akan ditinggal ya, karena ini medium ya, bukan pasif. Kita belum belajar pasif, tadi sudah katakan kita belum belajar yang pasif. Kita masih feature aktif liquida dan feature medium liquida. Nanti silahkan simak juga, ada perbedaan sini present kontraksi dan present indikatif present liquida ya. Ini memang kita tinggal dibandingkan saja ya, bandingkan saja ya. Kalau di present kan langsung saja meno, menes, mene, menomen, menete, menosin, menomai, ini kan yang kita bahas ya, stem langsung akhiran. Tapi kalau di feature dia begini, kalau di present ini kan tidak ada circumflexnya. Yang membedakannya dengan present adalah tidak ada circumflex. Jadi kalau ada circumflex ini berarti dia feature aktif liquida. Ketika kalian nanti memparsingnya, kalian jangan salah, jangan sampai pikir itu adalah indikatif present aktif. Ternyata karena ada satu tanda di sini ya, yaitu tanda circumflex ya, maka dia menandakan ini adalah feature aktif liquida. Terjemahannya sama, saya akan. Oke, jadi itu penjelasan dari saya. Tugasnya adalah silakan pilih dua kata yang berakhiran huruf lambda dan mu gitu ya. Dua kata yang salah satunya berakhiran lambda, stemnya salah satu juga berakhiran mu ya, silakan cari di kamus ada, di kosakata ada. Lalu buat pola konjugasi untuk indikatif feature aktif liquida ya, sama bikin konjugasinya kemudian artinya. Lalu
pilih lagi dua kata yang stemnya itu berakhiran dengan nu atau ro, nu dan ro. Kemudian jadikan dia pola konjugasi untuk future medium liquida. Silakan pilih kata apa saja. Silakan buat pola konjugasinya, dikerjakan, kemudian ditulis tangan saja ya, dikerjakan di buku latihan, lalu nanti difoto dan tugasnya itu dikirim ke saya melalui Google Classroom seperti biasa ya. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini tentang feature liquida ya, dan yang kita sudah bahas adalah indikatif feature aktif liquida dan indikatif feature medium liquida ya. Adapun pertanyaan apapun silakan di japri ya, atau silakan ditanyakan di grup untuk kita diskusikan seputar materi ini ya, bukan tentang yang lain-lain gitu ya, seputar apa yang kita sudah pelajari hari ini ya. Demikian pembelajaran kita. Selamat belajar, di replay terus berulang-ulang kali supaya bisa dipahami dan kemudian dikerjakan tugas dengan baik ya. Dan jangan lupa kumpulkan tepat waktu. Sayo.